Baik, selamat pagi para peserta bersemi yang sudah hadir pada diskusi kita. Berhubung sudah jam 9, mari kita mulai acara bersemi untuk survei rumah tangga tahap pertama. Jadi kita akan ada tiga seri nanti untuk seminar. Perkenalkan, nama saya Putu Aryawi Gita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai moderator di acara seminar kita. Sebelumnya saya ingin menyapa para peserta yang sudah hadir, yang terhormat Ibu Eni Sulistianingrum sebagai selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, yang terhormat Mbak Ana Triana Valentina, PhD, jadi yang berperan sebagai pembicara utama, dan juga Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir di dalam acara bersemi pada pagi hari ini. Sebagai informasi, Bersemi itu merupakan rangkaian acara seminar rutin yang diadakan oleh Departemen Ilmu Ekonomi. Jadi pada kesempatan kali ini, Bersemi itu akan membahas tentang survei rumah tangga yang nantinya akan ada 3 sesi. Tapi masing-masing sesi itu eh, beda hari, jadi per minggu itu ada 1 sesi. Jadi kan menarik ya membahas tentang survei dari perspektif terutama ilmu ekonomi karena kan data primer dalam bentuk survei itu sangat umum digunakan di penelitian baik skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, sekarang kita masih ada di tahap introduction to survey. Jadi kita hanya membahas tentang pengantar dari survei. Jadi adapun materi-materi yang poin-poin materi yang akan dijelaskan itu bisa jenis-jenis survei, ada tahapan pelaksanaannya, lalu ada sampling design, lalu survei online versus offline, dan juga ada bagaimana kita mendesain sebuah survei yang baik dan benar. Adapun tata tertib dari bersemi pada pagi hari ini adalah pertama, di Ibu Ana akan menyampaikan materi paling lama 1,5 jam, artinya bisa lebih cepat ya, paling lama 1,5 jam tanpa interupsi. Lalu kedua akan diikuti oleh sesi tanya jawab dari peserta diskusi. Nah, saya pribadi itu sangat menganjurkan teman-teman untuk bertanya sebanyak mungkin karena kita sudah kedatangan seorang ahli dari Badan Pusat Statistik. Mari saya perkenalkan pembicara kita, Ibu Anna Triana Valentina, PhD. Beliau merupakan seorang metodologis dan peneliti di Badan Pusat Statistik selama 15 tahun. Jadi beliau juga salah satu hal yang saya kagumi dari beliau adalah beliau sangat gigih dalam belajar. Jadi ini pelajaran juga buat saya dan mungkin teman-teman. Jadi beliau menamatkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, lalu mengambil undergraduate studies atau mengambil S1 di UI, Universitas Indonesia, program studi manajemen, dan mengambil master di Universitas Indonesia juga, mengambil master ekonomi, lalu merantau ke luar negeri, jadi mengambil Master of Science di Hiroshima University dan terakhir menamatkan pendidikan doktoralnya di Australian National University. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Bu Ana, baru setahun sudah menamatkan PhD-nya. Nah, beliau juga sangat banyak menerbitkan publikasi dalam bentuk jurnal dan buku-buku. Baik, mungkin tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilahkan Ibu Ana Triana Valentina untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada Mbak Eni yang telah mengundang saya untuk kedua kalinya di webinar terkait survei. Untuk pagi, seperti tadi sudah disampaikan oleh Beli Putu, hari ini saya akan mempresentasikan tentang survei rumah tangga. Ini merupakan rangkaian dari 3 webinar terkait dengan survei rumah tangga.
izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sampun Bu, sampun terlihat. Oh, kali tapi sudah pintar bahasa Jawa nih. Hmm. Sampun tuh iya juga Bu kalau di Bali. Oh iya juga ya. Oh, iya. Jadi, eh, sedikit gambaran untuk webinar yang akan diselenggarakan selama 3 minggu berturut-turut. Pertama adalah webinar hari ini tentang memahami survei rumah tangga. Kemudian di webinar minggu depan kita akan membahas penggunaan survei solution dalam melakukan survei. Selanjutnya di webinar ketiga kita akan membahas tentang survei weight, sampling error, dan non-sampling error. Yang semuanya berkaitan pada akhirnya pada penelitian, penggunaan data rumah tangga untuk penelitian. Untuk materi hari ini, saya akan ada beberapa materi yang akan disampaikan, mulai dari mengapa kita perlu survei rumah tangga, pentingnya memahami survei rumah tangga, peran survei di era big data seperti saat ini, kemudian fitur-fitur survei rumah tangga, jenis dan contoh-contohnya, metode dan moda pengumpulan data, serta penjelasan terkait survei online dan offline yang sekarang ini semakin marak. Jadi, seperti teman-teman ketahui bahwa permintaan data terus meningkat. Hal ini terkait dengan tren untuk membuat polisi sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian, permintaan survei data ini juga meningkat karena baik itu berasal dari pemerintah, peneliti, mereka yang bergerak di bidang akademik, kemudian juga para pembuat keputusan untuk memonitor indikator-indikator sosial. Itu kita lihat dari segi demand-nya. Bagaimana dengan dari sisi supply-nya? Nah, untuk supply data ini paling tidak sekarang semakin banyak supply data, baik itu dari data administrasi seperti data kependudukan, ada sensus, survei, dan juga big data. Nah, gambar di sebelah ini menunjukkan salah satu gambar yang menurut saya cukup sering dikutip, bagaimana sekarang terjadi apa ya perubahan perubahan persepsi bahwa data itu menjadi sangat penting, data menjadi sumber kekayaan baru yang bahkan melebihi nilai dari minyak seperti itu. Untuk hari ini kita akan membahas survei rumah tangga ini berarti adalah pengumpulan data pada sampel rumah tangga. Nah, jika teman-teman bayangkan sebenarnya survei rumah tangga itu sangat beragam, baik jenis dan tujuannya. Untuk detailnya nanti akan dijelaskan di berikutnya. Untuk presentasi ini, secara umum akan mencakup survei rumah tangga yang biasa dilakukan oleh NSO, National Statistics Office of Indonesia, yaitu BPS, dan juga lembaga-lembaga lain yang dilakukan dalam skala besar. Oh ya, ini tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, pembahasan mengapa kita sebagai peneliti, sebagai akademis, sebagai mahasiswa itu membutuhkan data survei rumah tangga. Pertama adalah terlepas dari sekarang tren big data, survei rumah tangga tetap menjadi salah satu sumber data utama dalam penelitian, khususnya dalam studi empiris analisis mikroekonomi. Nah, dari survei rumah tangga ini kita dapat memperoleh informasi pada tingkat rumah tangga atau pada dan juga pada tingkat individu atau perorangan.
Nah, dengan survei rumah tangga ini memungkinkan peneliti melakukan uji empiris model ekonomi berdasarkan teori ekonomi. Misalnya, bagaimana perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor luar yang dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di sini. Dan juga memungkinkan untuk bagi peneliti untuk mempelajari outcome dari sesuatu yang dianggap penting yang dipengaruhi oleh kebijakan. Memang pada sebenarnya antara survei rumah tangga dengan big data itu jadi kita seperti melihat dari sisi yang berbeda. Jika dengan big data kita berdasarkan lebih ke data driven, tapi kalau dengan survei rumah tangga kita mengacu pada teori-teori yang sudah establis. Nah, alasan mengapa sih kita perlu memahami survei rumah tangga itu ada beberapa hal. Pertama, dengan memahami desain dan implementasi dari survei rumah tangga, maka ini akan membantu kita peneliti untuk memahami keterbatasan dari suatu survei rumah tangga. Nah, keterbatasan ini ada banyak. Secara umum nanti bisa dilihat dari total survei error. Atau lebih spesifiknya bisa dari segi land coverage atau measurement error. Selain itu, kita juga dengan memahami survei rumah tangga akan membantu kita dalam berinteraksi dengan tim manajemen survei yang melakukan survei rumah tangga tersebut. Hal lainnya adalah pengetahuan yang kita peroleh dari memahami survei rumah tangga akan membantu kita dalam memimpin atau mengimplementasikan, mendesain survei rumah tangga yang kita harapkan akan sukses dalam pelaksanaannya. Selain memahami desain dan implementasi rumah tangga, hal lain yang perlu kita pahami adalah bagaimana mendesain kuesioner dari survei rumah tangga sehingga kita paham apa saja informasi yang sebenarnya dikumpulkan dalam suatu survei. Kemudian masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam pengukuran measurement error atau arah dari kemungkinan bias yang muncul dari penggunaan kuesioner yang digunakan dalam suatu survei rumah tangga. Hal ini pada akhirnya akan membantu kita dalam mendesain kuesioner yang lebih baik seperti itu. All in all, secara umum dengan memahami survei rumah tangga ini akhirnya akan membantu kita dalam menulis paper research yang lebih baik dan bersikap lebih kritis dalam membaca paper. Kritisnya ini dalam tujuan yang membangun, bukan untuk menjelek-jelekan suatu paper, tapi melihat dari, oh ini ada kekurangan di sini, untuk berikutnya apabila kita akan melakukan survei, bisa belajar dari situ dan memperbaiki, melakukan improvement pada hal-hal yang dianggap masih kurang. Nah, ketika webinar-webinar lain sibuk membahas big data, ini saya juga cukup tergelitik kemarin ketika ada permintaan bahas survei rumah tangga. Oh iya, ternyata masih ada minat-minat untuk survei rumah tangga. Walaupun memang trennya sekarang menuju ke big data ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah survei baik itu survei rumah tangga atau baik itu survei lain ya secara umum atau survei rumah tangga secara spesifik akan hilang tergantikan oleh big data. Menurut literatur dan menurut pribadi saya sih memang selalu ada pro dan konnya ya. Memang kalau kita lihat dari misal dari baik MSO sendiri ataupun pihak private sector itu sekarang berinvestasi lebih pada big data, baik dari segi infrastruktur maupun skill seperti itu. Namun, apabila kita telah lebih dalam bahwa sebenarnya penggunaan survei dan big data ini sebenarnya harus dan dapat digunakan bersama-sama untuk memaksimalkan nilai atau manfaat dari masing-masing dari survei dan dari big data. Baik big data maupun survei itu sebenarnya mengukur hal-hal dari persepsi yang berbeda. Misalkan seperti big data itu lebih mengukur ke behavior dan menjawab pertanyaan what, apa. Sementara untuk survei ini lebih mengukur ke
attitude, opini dari responden, dan mampu menjawab pertanyaan why. Oleh karena itu, survei dan big data ini sebenarnya saling melengkapi. Misalnya, kita dapat menggunakan survei dengan kualitas tinggi untuk memvalidasi kualitas sumber big data. Seperti itu. Atau menggunakan big data untuk menanyakan pertanyaan yang lebih baik. Misalnya, melakukan uji validasi data atau memperbaiki wording pertanyaan di kuesioner sehingga kita mampu mendekati ke true value dari informasi yang sebenarnya ingin kita peroleh seperti itu. Nah, di sini saya sedikit membandingkan antara, bukan membandingkan, memaparkan apa sih keunggulan dan tantangan dari survei dan big data. Jika dengan survei ini, dengan survei ya kita mampu menjawab pertanyaan, bukan. Survei itu memang dirancang untuk menjawab pertanyaan yang dimiliki peneliti. Sementara dari big data itu lebih kita lebih terima ada apa adanya gitu, istilahnya dia itu lebih ke output sampingan yang diperoleh dari suatu proses seperti itu. Nah, untuk big data dia pengumpulan data dalam ukuran yang besar baik dari segi wilayah, waktu dan lain-lain. Nah, seperti disampaikan sebelumnya, survei itu mengumpulkan data attitudes dan opini. Sementara big data itu lebih ke behaviors dan di data itu mampu membantu dalam mengurangi recall bias, beban responden ataupun non-response bias. Nah, big data juga mampu meningkatkan penggunaan waktu, memfasilitasi pengumpulan variabel yang sebelumnya tidak terpikirkan apabila kita menggunakan cara konvensional dengan survei seperti itu. Namun, setiap jenis pengumpulan data ini memiliki tantangan masing-masing. Jika dilihat dari survei itu kita melihatnya ke total survey error atau total error yang merupakan akumulasi dari sampling error dan non sampling error. Itu penjelasan detailnya ada di bawah. Nah, sementara tantangan dari big data adalah kita intensif peneliti tidak dapat memilih data yang akan dikumpulkan dan juga bagaimana cara mengumpulkannya. Big data ini misalkan internet data, data dari sosial media, data dari website, atau transaksi data yang dalam volume, dalam velocity itu sangat besar. Nah, terkait big data, hal lainnya adalah tantangan lainnya adalah terkait dengan hak milik. Juga ketersediaan big data yang seringkali berubah seiring dengan waktu. Selain itu, ada juga referensi yang mengatakan bahwa big data itu juga memiliki noise yang cukup besar. Nah, sekarang kita lihat posisi survei rumah tangga secara umum dibandingkan dengan cara-cara lain dalam mengumpulkan data. Jika dilihat, jika kita bagi menjadi 4 kuadran, sebenarnya survei rumah tangga yang berwarna kuning ini, yaitu berada pada pojok kanan atas yang berada di aksis yang tinggi untuk jumlah sampelnya dan dari segi pengukurannya. Penjelasannya adalah seperti berikut. Jadi, jika pada grafik tadi ini ada dua klasifikasi yang dilihat, yaitu dari segi representativeness, keterwakilan, dan objektivity dan segi objektivitasnya. Untuk survei rumah tangga itu kita lihat seberapa jauh dapat mengekstrapolasikan hasil untuk seluruh populasi atau universe yang diinginkan. Survei rumah tangga berada di kanan atas, seperti ya di sebelah atas, yang dengan jumlah sampel semakin banyak. Yang berarti bahwa itu mampu memberikan tingkat representatif ya
representativeness yang cukup tinggi. Nah, dan apabila kita lihat dari segi objektivitasnya, yaitu seberapa jauh pengukuran yang dilakukan berdasarkan fakta, bukan kepercayaan atau berdasarkan perasaan, maka survei rumah tangga yang menggunakan kuesioner dengan bisa itu kuantitatif atau kualitatif berada pada high objectivity, yang berarti objektivitasnya lebih tinggi karena didasarkan pada fakta. Nah, namun survei rumah tangga juga tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kekurangannya ya, kelebihannya itu tadi variabel dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dia lebih rinci. Kita bisa mengefisiensikan sumber daya, mempercepat penyajian hasil survei, mencakup materi yang lebih luas, dan akurasi datanya juga bisa tetap tinggi. Namun dari segi kekurangan, ketika kita memutuskan akan menggunakan probability sampling untuk dapat mengeneralisir hasilnya ke suatu populasi, maka kita perlu kerangka sampel yang perlu tantangan ini untuk bisa mendapatkan kerangka sampel. Nah, selain itu juga untuk kasus-kasus yang jarang terjadi, misalkan tindak kriminalitas atau event-event yang cukup rendah tingkat kejadiannya ini, maka butuh sampel yang besar, butuh sampel yang banyak untuk dikumpulkan datanya. Selain itu juga ada tantangan tersendiri ketika berusaha menyajikan data pada level wilayah yang lebih kecil. Nah, seperti tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa survei itu tantangannya secara umum dilihat dari total errornya yang terdiri dari sampling error dan non-sampling error. Non-sampling error itu bisa terjadi karena kesalahan petugas, kesalahan responden, atau dalam pengolahan data. Sementara sampling error ini terjadi akibat dilakukannya sampling pemilihan sampel. Secara umum, namun tadi sempat disebutkan bahwa kita bisa mencoba berusaha agar total errornya itu rendah. Jika kita lihat pada grafik ini, titik A, titik B, di mana total errornya gabungan dari sampling error dan non-sampling error cukup tinggi, tapi ada kemungkinan di mana kita dapat mereduksi error sehingga total errornya itu lebih rendah. Nah, inilah yang menjadi tantangan ketika kita melakukan survei. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana sih pelaksanaan survei itu sebenarnya secara umum. Ini berlaku baik survei rumah tangga maupun survei non-rumah tangga. Mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dilanjutkan dengan pengolahan, dan akhirnya penyajian datanya atau analisisnya. Di tahap perencanaan sangat penting untuk menentukan apa tujuan surveinya, karena ini yang berarti kita akan menentukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang perlu dikumpulkan, informasi yang perlu dikumpulkan. Lalu ditentukan populasinya itu yang mana, target populasinya yang akan menjadi sampel itu siapa. Kita juga perlu menentukan desain surveinya, metode pengumpulan data, dan anggarannya. Di tahap persiapan, tahap selanjutnya perlu dilakukan pemilihan sampel. Kemudian kita perlu mendesain kuesioner dan panduan pengisian. Untuk webinar selanjutnya, kita akan membahas secara spesifik desain kuesioner, mobile kuesioner dengan platform online. Kemudian di tahap persiapan juga ada kita perlu membuat rencana tabulasi dan analisis. Lalu hal-hal terkait logistik, misalkan rekrutmen dan pelatihan petugas atau penentuan organisasi lapangan. Berikutnya di tahap pelaksanaan lapangan. Nah, ini ketika siap pelaksanaan lapangan perlu ada pengawasan, perlu ada SOP jelas ketika pelaksanaan lapangan. Selanjutnya pengolahan dan penyajian. Nah,
apa saja sih fitur-fitur dari survei rumah tangga? Jika jika dibayangkan itu sebenarnya survei rumah tangga ada banyak sekali jenisnya. Dan survei rumah tangga berbeda-beda karena bertujuan menjawab pertanyaan riset yang berbeda. Jadi intinya beda pertanyaan riset, maka perlu dilakukan beda survei, beda desain, dan beda implementasinya. Namun secara umum, survei rumah tangga ini akan memberikan peneliti variabel, cakupan variabel yang lebih banyak, lebih luas untuk sampel yang dipilih dengan peluang atau sampel berpeluang. Nah, dari statement ini maka akan timbul pertanyaan, lalu apa sih sebenarnya itu rumah tangga dan apa itu sampel berpeluang? Jadi definisi rumah tangga sebenarnya ada beberapa versi, namun secara umum merujuk pada hal yang sama gitu. Pada di BPS kami menggunakan konsep rumah tangga dengan pendekatan pengurusan pengelolaan dapur. Jadi BPS menurut definisi BPS yaitu rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Satu dapur artinya kepengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama menjadi satu. Nah, satu rumah tangga ini bisa terdiri dari satu atau lebih anggota rumah tangga. Nah, sementara definisi dari UNSD ini juga sebenarnya mirip sama terkait dengan pengurusan makannya, pengurusan kebutuhan sehari-hari. Begitu pula dengan Eurostatistik juga merujuk pada definisi yang mirip. Nah, rumah tangga ini yang konsep yang mirip dengan rumah tangga adalah konsep keluarga. Jadi rumah tangga adalah klasifikasi yang lebih luas dari keluarga karena keluarga merujuk pada sekelompok orang yang terhubung karena darah atau perkawinan seperti orang tua dan untuk definisi ini teman-teman nanti bisa merujuk ke link berikut untuk mempelajari lebih detail. Jadi sebenarnya beda antara keluarga dengan rumah tangga itu apa. Nah, sementara untuk sampel berpeluang apa sih? Sampel berpeluang ini berarti bahwa setiap unit di dalam populasi memiliki peluang terpilih yang diketahui besarannya. Besarannya bisa sama, bisa berbeda. Dan ada mekanisme randomisasi yang digunakan ketika memilih unit unit sebagai sampel seperti itu. Secara umum dari survei-survei rumah tangga yang ada, metode sampling yang sering kali digunakan adalah yang multi-stage, stratified, dan cluster. Ini jika dilihat dari segi statistik si pendesain survei ini lebih ke arah cost effectiveness-nya. Jadi dengan desain-desain seperti ini kita mencoba mengimbangi antara biaya yang dibutuhkan juga dengan akurasi dan segala macam pertimbangan yang juga berujung pada cost effectiveness-nya. Untuk multi-stage itu apa sih? Jadi sebenarnya pada multi-stage berarti tahapannya ada banyak. Sampel dipilih secara bertahap. Mengapa? Karena pada kenyataannya tidak tersedia frame untuk ultimate sampling unit. Tidak tersedia daftar populasi unit sampling pada tahap akhir atau yang unit sampling terkecil. Misalkan rumah tangga seperti itu karena memang idealnya itu dari sensus namun sensus itu dilakukan 10 tahun sekali misalkan sensus terakhir sebenarnya ada 2020 terakhir itu berarti di 2010 tapi kalau kita melakukan survei di 2019 maka akan sudah terjadi banyak perubahan oleh karena itu tidak ada frame kondisi terkini
akhirnya ya dibuat bertahap untuk mempermudah sampai akhirnya memperoleh unit sampel terkecil. Metode berikutnya yang sering digunakan adalah yang model stratified atau stratifikasi untuk memastikan bahwa kelompok dalam subpopulasi terwakili, misalnya urban rural, atau jenis klasifikasi rumah tangga yang memiliki balita atau tidak. Ada juga selain itu metode sampling yang digunakan adalah cluster, berarti di mana rumah tangga dipilih dalam klaster untuk menurunkan biaya. Jadi sampel itu tidak menyebar ke semua area, tapi tercluster sehingga ketika mengunjungi rumah tangga ini dari segi biaya transportasi menjadi lebih rendah. Misalnya kita memilih 10 rumah tangga dalam satu RT atau RW yang terpilih sampel. Untuk multi-stage, jadi pertimbangannya memang tadi disebutkan tidak ada kerangka sampel yang mutakhir yang memuat unit sampling terkecilnya. Selain itu juga untuk mengumpulkan kerangka sampel tersebut membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang banyak. Pengawasan lapangan pun dapat lebih ditingkatkan karena unit sampling terkecilnya lebih mengelompok dan kembali lagi ke efisiensi biaya. Nah, dari tadi saya menyebutkan frames, ada frame, kemudian cluster dan strata gitu ya. Nah, apa itu frame? Frame adalah daftar seluruh populasi. Misalnya, ketika kita akan survei rumah tangga, berarti daftar rumah tangga dan daftar populasi rumah tangga dari mana sampel akan dipilih. Contohnya itu daftar rumah tangga pada tingkat RT atau RW. Nah, strata itu apa sih? Strata itu adalah kategori yang dia itu bersifat homogen dalam satu strata dan heterogen antar strata. Contohnya tadi urban rural atau status rumah tangga memiliki balita atau tidak. Jika nanti teman-teman membaca dokumen metodologi suatu survei, mungkin akan menemukan kata-kata explicit stratification, implicit stratification. Jadi ketika mengambil sampelnya itu untuk explicit stratification, observasi unit sampelnya itu dikelompokkan sesuai stratanya. Misalkan kayak tadi, untuk rumah tangga yang memiliki balita berarti akan berkode strata 1 misal. Kemudian sementara rumah tangga yang tidak memiliki balita berkode strata 2. Itu dan ini menjadi acuan ketika mengambil sampel. Ada juga istilah implicit stratification, yaitu mengurutkan observasi menurut strata. Ini hanya diurutkan mulai dari strata terkecil, kategori strata kecil sampai strata terbesar, misalkan kemudian diambil sampel secara sistematik misal. Selanjutnya adalah cluster. Jadi cluster itu sebenarnya adalah kumpulan elemen yang bersifat heterogen di dalam cluster dan homogen antar cluster. Kita misalkan RT atau RW itu sebagai cluster. Jadi dalam satu RT atau satu RW itu karakteristik rumah tangganya heterogen. Namun kita punya banyak RT, RT1, RT2. Nah, antar RT ini dia sifatnya homogen. Ini adalah ilustrasi perbandingan antara strata, strata dan cluster yang penggunaannya ada di stratified sampling atau cluster sampling. Nah, ini jadi kalau strata itu kita membuat pengelompokan menjadi homogen di dalam strata dan heterogen antar strata. Sementara untuk cluster berarti heterogen di dalam cluster dan homogen antar cluster. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang fitur-fiturnya, tapi kalau ingin melihat flashback kembali, sejarah singkat survei rumah tangga di era modern itu sebenarnya sudah dimulai
ketika setelah Perang Dunia Kedua di tahun 1940-an. Jika teman-teman tertarik dengan sejarah survei rumah tangga, bisa merujuk ke literatur berikut. Ada juga salah satu survei rumah tangga dalam skala besar dengan pengumpulan data yang detail itu terkait dengan household budget, pendapatan atau pengeluaran rumah tangga. Ini bisa dilihat di websitenya. Bagaimana dengan sejarahnya di Indonesia? Jadi survei penelitian terkait rumah tangga itu sudah dimulai dari tahun 1918 dan pertanyaan detail terkait pengeluaran rumah tangga itu sudah dilakukan sejak 1930-an. Nah, setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia sudah secara rutin dan meningkatkan cakupan survei untuk survei sosial ekonomi nasional atau yang dikenal dengan nama Susenas. Berikutnya, saya akan memaparkan jenis-jenis dan contoh survei rumah tangga di Indonesia. Ini hanya sebagian kecil dari yang ada. Pertama saya jelaskan dulu untuk beberapa survei rumah tangga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi pertama misalnya ada survei sosial ekonomi nasional atau disingkat dengan Susenas. Nah, topiknya ini Susenas seperti namanya mencakup terkait penelitian sosial ekonomi, ada juga informasi demografinya dan konsumsi. Karena ini digunakan untuk menghitung jumlah penduduk miskin yang mengacu pada garis kemiskinan. Seperti itu. Nah, untuk Susenas ini ada pertanyaan core, ada pertanyaan modul. Core adalah pertanyaan-pertanyaan umum. Sementara modul itu pertanyaan spesifik yang digunakan untuk topik tertentu. Susunas itu punya 3 modul. Ada modul konsumsi pengeluaran terakhir di tahun 2020, modul sosial budaya dan pendidikan terakhir di 2018, dan modul kesehatan dan perumahan terakhir di 2019. Dan ini jadi setiap 3 tahun dia akan berdasarkan rolling basis dia melaksanakan modul ini. Nah, ini survei Susenas itu sangat kaya informasinya dan sudah dilakukan sejak tahun 1963 dengan periode semesteran, berarti per 6 bulan sekali. Paling nggak jadi dalam 1 tahun itu ada 2 dataset Susenas. Untuk level estimasi yang cukup detail di level kabupaten. Nah, sementara untuk topik ketenaga kerjaan ada yang namanya Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Ini dimulai sejak tahun 1976, periodenya semesteran dan untuk estimasi kabupaten. Walaupun ini fitur yang terkini semesteran atau estimasinya ini saya mengacu ke kondisi terkini. Jadi seiring waktu ketika dahulu survei tersebut dilakukan improvement mulai dari cakupan wilayahnya, tingkat estimasinya, kemudian juga dari segi periodisasinya. Selain itu ada juga survei komuter. Ini terkait dengan mobilitas komuter di kota-kota besar dan ini survei ini sudah memanfaatkan big data terkait posisi seseorang berdasarkan Google posisi dari informasi Google. Nah, ada juga yang namanya survei penduduk antar sensus. Ini pertanyaan kita tentang kependudukan untuk mendata jumlah penduduk atau indikator demografi. Nah, untuk SUPAS ini dilakukan 5 tahunan. Itu di atas kita membicarakan survei rumah tangga. Nah, secara umum. Nah, ada juga survei pertanian antar sensus, yaitu menangkap karakteristik rumah tangga usaha pertanian. Contohnya kepemilikan lahan, produktivitas komoditas, dan ini untuk pertama kalinya dilakukan BPS di tahun 2018. Apabila teman-teman tertarik untuk mengetahui lebih detail tentang topik-topik survei ini, bisa silakan masuk ke silastik.bps.go.id, lakukan registrasi, kemudian di sana nanti ada menu yang lengkap untuk
membantu teman-teman terkait survei ini. Nah, selain survei-survei yang biasa dilakukan di BPS, ada juga survei-survei lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain dan cukup besar skalanya, juga dilakukan di negara-negara lain. Jadi dari segi keterbandingan ini kita bisa membandingkan dengan negara lain, melakukan analisa yang jauh lebih yang juga mampu memperkaya analisanya gitu. Misalkan itu ada survei demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI. Nah, ini nama bahasa Inggrisnya itu DHS, ini dilakukan di banyak negara. Topiknya itu terkait demografi dan kesehatan, misalkan fertilitas, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak. Nah, survei SDKI juga sudah dilakukan sejak lama, sejak tahun 1987 dengan periode 5 tahunan. Jika sejak tahun 87 sampai 2012 SDKI dilakukan di BPS, dan apabila teman-teman tertarik dengan data ini bisa diakses, coba dilihat di Silastik BPS. Namun selanjutnya SDKI terakhir itu 2017 merupakan kerjasama antara BPS, BKKBN, dan Kemenkes dan berbagai institusi lainnya. Ini sekarang berada di BKKBN. Jadi apabila teman-teman ingin melihat datanya bisa coba akses website di BKKBN. Nah, selain survei SDKI, survei lainnya yang cukup populer adalah IFLS, Indonesia Family Life Survey. Nah, IFLS ini dapat berbeda dengan survei-survei sebelumnya yang kalau untuk mendapatkannya itu sebenarnya kita perlu berbayar. Untuk FLS ini tersedia secara gratis dan dia mencakup topik yang sangat kaya juga, mencakup demografi, sosial, ekonomi, dan juga ada modul-modul spesifik lainnya. IFLS ini dimulai dari tahun 93 dan sekarang sudah sampai di web 5 terakhir di tahun 2014. Kabarnya sih akan ada lagi IFLS selanjutnya di 2021. Nah, IFLS ini walaupun namanya family, namun seperti tadi saya sebutkan, sebenarnya antara konsep rumah tangga dan family itu berbeda. Namun, untuk IFLS, walaupun namanya family, tapi jika melihat ke desainnya secara lebih detail, ini sebenarnya survei rumah tangga. Samplingnya itu sampling ke rumah tangga berdasarkan Susunas 1993 dan ini merupakan longitudinal survey. Jika teman-teman tertarik dengan data IFLS bisa mencari tahu di link yang tertera di sini. Nah, setelah kita mengenal survei rumah tangga ini, bagaimana sih analisis yang bisa dilakukan dengan data survei rumah tangga? Nah, ini saya hanya memperkenalkan, nanti teman-teman juga mungkin sudah baca banyak jurnal yang menggunakan analisis dengan survei rumah tangga di Indonesia. Misalnya dari buku tahun 2018, ini dengan informasi data konsumsi atau pengeluaran, kita bisa melakukan analisis terkait standar kehidupan, inequality, dan juga kemiskinan. Kita juga bisa melihat analisis nutrition dan productivity atau terkait savings dan consumption and smoothing. Bisa juga untuk intra-household allocation dan gender bias atau spatial analysis untuk price variation. Nah, contoh ini saya hanya ngambil satu, ada banyak sekali paper. Nah, yang menggunakan Susunas itu contohnya oleh Robert Sparrow terkait tentang social health insurance for the poor, targeting and impact of Indonesia's access scheme program. Jadi beliau-beliau ini menggunakan data Susunas untuk mengevaluasi access scheme, program access scheme. Ada juga yang menggunakan IFLS. Di 2019 ini Mas Gumilang ini menganalisa impact dari Poor Student Cash Transfer Program on spending behavior, seperti itu. Khusus untuk IFLS, mereka mengumpulkan paper-paper apa saja yang menggunakan
data IFLS untuk analisanya. Ini bisa diakses di website ini. Nah, selanjutnya karena saya akan berbicara terkait survei online, survei offline, saya akan membahas sedikit tentang desain survei dulu. Nah, jadi di sini saya tidak akan membahas secara detail karena sebenarnya di webinar sebelumnya sudah pernah dibahas. Jadi ini mereview kembali sehingga nanti kita tidak tersesat ketika membahas tentang materi selanjutnya tentang survei online atau survei offline. Jadi ketika kita mendesain suatu survei, sebenarnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu dari desain samplingnya seperti apa, sampling frame-nya seperti apa, dan sampling metode-nya seperti apa. Nah, apa itu desain sampling? Di sini kita perlu, ketika melakukan survei, kita perlu mengidentifikasi apa populasi yang diteliti, bagaimana kita memperoleh sampel yang dapat merepresentasikan populasi tersebut. Tadi sudah disampaikan secara umum survei rumah tangga itu multi-stage, stratified, dan cluster. Nah, untuk metode sampling yang digunakan itu ada SRS, simple random sampling, ada stratified, systematic, atau probability proportional to size. Sementara untuk sampling frame itu adalah daftar populasi sebenarnya misalnya rumah tangga atau penduduk dari mana sampel akan dipilih secara acak. Syarat utama dari sampling frame adalah pertama harus lengkap, mencakup semua misalkan untuk sampling frame rumah tangga berarti mencakup semua rumah tangga yang berada pada suatu wilayah. Kemudian akurat. Akurat itu berarti ya tidak ada inclusion error atau exclusion error. Kemudian juga terkini, berarti kondisinya kondisi update sesuai kondisi saat ini. Nah, idealnya memang sampling frame ini diperoleh dari tadi sensus populasi dengan informasi nama dan alamat atau karakteristik demografi lainnya yang akan membantu dalam proses pengambilan sampel. Namun pada prakteknya ini itu juga bisa disampaikan seperti sensus penduduk itu dilakukan 10 tahun sekali. Nah, berarti untuk dapat daftar berikutnya harus menunggu 10 tahun berikutnya. Sementara dalam waktu 10 tahun kan kita banyak melakukan survei. Nah, itu kita perlu mengupdate atau melisting kembali seluruh rumah tangga yang ada pada suatu wilayah sehingga nanti ketika penarikan sampelnya sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, untuk metode samplingnya ini tadi kembali memang secara tadi saya sampaikan untuk survei rumah tangga yang saya maksud di sini adalah yang berbasis probability menggunakan probability sampling. Nah, namun ada juga survei-survei yang dilakukan dengan tanpa memperhatikan asas probabilistic sampling, yaitu untuk berarti dianggap sebagai non-probability sampling. Nah, yang tadi saya sampaikan untuk probability sampling itu berarti observasinya yang terpilih sebagai sampel memiliki peluang terpilih. Kemudian kita dapat menghitung sampling weight dan sampling error untuk analisis selanjutnya. Dan estimasi sampel dapat digeneralisasi untuk populasi dari mana sampel diperoleh. Nah, berikut adalah perbandingan antara probability sampling dan non-probability sampling. Masing-masing sebenarnya ada kelebihan, ada kekurangannya seperti itu. Nah, perbedaan utamanya adalah ketika kita menggunakan non-probability, maka hasil surveinya tidak dapat digeneralisasi untuk populasi. Seperti itu. Walaupun memang keuntungan kelebihannya adalah dari segi pelaksanaan lapangan itu lebih mudah. Nah, itu tadi pembahasan tentang survei desainnya. Selanjutnya kita mengenal pengumpulan data survei. Ini ada metode dan juga moda.
Apa sih yang dimaksud dengan metode atau dan moda pengumpulan data survei? Jadi, untuk metode pengumpulan data dalam suatu survei itu atau dalam suatu penelitian bisa dilakukan dengan cara wawancara, menginterview responden, atau self enumeration ketika responden mengisi sendiri kuesioner yang kita berikan, atau dilakukan eksperimen atau observasi. Di sini saya akan membahas untuk dua, hanya untuk wawancara dan self enumeration yang biasanya dilakukan di survei. Untuk wawancara, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama, apabila kita wawancara, berarti kita dapat menentukan tugas yang kita inginkan dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Kemudian petugas dapat dilatih terlebih dahulu dengan sehingga memahami tata cara wawancara, penyusunan kuesioner, konsep definisi, dan lain-lain. Selain itu, petugas dapat melihat secara langsung karakteristik responden dan berinteraksi dengan responden sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil survei. Namun, ada kekurangannya juga nih kalau kita menggunakan metode wawancara. Pertama, akan muncul bias akibat petugas mengarahkan jawaban responden. Atau dari segi biaya juga lebih tinggi karena membutuhkan pelatihan, transportasi untuk wawancara ke responden. Seperti itu. Nah, sementara untuk self enumeration, ini metode yang banyak dilakukan ketika melakukan survei online. Ada kelebihannya memang. Pertama, tidak terjadi bias wawancara karena tidak ada tatap muka dengan petugas. Kemudian dari segi identitas bisa dirahasiakan dan identitas responden dirahasiakan sehingga tidak ada uh, tidak ada keraguan atau maksudnya responden itu bisa lebih terbuka sehingga menjawab apa adanya. Dan dari segi biaya relatif murah karena tidak ada biaya transport atau biaya penjajahan. Namun, metode self-enumeration ini juga ada kekurangannya. Pertama, dari ketika penjelasan rinci tidak dapat dilakukan, sehingga responden akan menjawab sesuai interpretasinya. Nah, akibatnya yaitu terjadi perbedaan konsep atau sehingga mengakibatkan menjawab tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan kita peneliti juga kesulitan untuk melihat kesalahan isian karena ya itu karena self enumeration kita nggak tahu nih sebenarnya responden isinya benar apa enggak. Kemudian sifat responden juga kita tidak diketahui sehingga ya udah kita percaya aja berdasarkan isian yang ada di kuesioner. Nah, non respon juga mungkin besar dan sulit dilacak. Nah, ada kemungkinan akan ada banyak non respon item ketika ada pertanyaan-pertanyaan di kuesioner yang tidak diisi atau kuesioner yang tidak dikembalikan, tidak dikirimkan. Nah, untuk waktu pelaksanaan survei juga mungkin menjadi sulit dikontrol karena itu ketika kita menunggu banyak kuesionernya banyak yang datang terlambat. Itu dari metode pengumpulan data. Sekarang modanya caranya itu mulai dari penggunaan PEPI atau paper based. PEPI itu dengan komputer, KEWI itu dengan web, link ke website atau dengan PEPI melalui telepon. Dengan metode paper based, kuesioner kertas, ini petugas atau responden mengisi jawaban di kuesioner kertas. Sementara dengan metode KEPI, petugas atau responden langsung menginput jawaban ke komputer atau smartphone atau tablet yang digunakan untuk menginput data. Nah, ini misalkan menggunakan platform survey solutions atau line survey atau lainnya. Dengan penggunaan KEPI itu akan lebih efisien karena langsung menginput data dan lebih presisi karena langsung ada rule dan validasi. Jadi ketika ada jawaban yang tidak sesuai bisa langsung muncul message error. Dan metode KEPI ini memungkinkan pengumpulan variabel-variabel khusus, misalkan geocode dari penggunaan GPS, lokasi, atau kekuatan sinyal telepon. Sementara dengan web based itu berarti kita menggunakan link website
dan ini membutuhkan koneksi internet yang cukup bagus. Dengan KP melalui telepon, namun si peneliti berarti membutuhkan informasi nomor telepon si responden. Nah, itu tadi penjelasan yang akan membantu kita dalam memahami survei online dan survei offline. Dengan kemajuan teknologi saat ini dan juga dengan adanya pandemi ini juga memicu pergeseran moda survei ke arah online. Oh maaf, ini salah ketik online. Jadi apa sih perbedaan antara survei online dan offline? Sebenarnya secara umum yang berbeda itu hanya dari modanya saja, moda dan metode pengumpulan datanya. Kalau dilihat dari segi tahapan pelaksanaan survei, maka akan sama ketika perencanaan itu sebenarnya tahapnya sama, menentukan tujuan, menentukan informasi apa yang dikumpulkan. Nah, yang mungkin berbeda adalah dari desain surveinya. Ini untuk kedua jenis survei harus ditentukan. Nah, apakah menggunakan probability atau non-probability. Yang banyak dilakukan adalah ketika online itu non-probability. Mengapa? Karena itu kembali lagi kita si peneliti tidak memiliki daftar populasi yang memiliki misalkan informasi telepon atau email yang memungkinkan kita untuk menyebarkan kuesioner secara online. Itu yang umumnya menjadi perbedaan mendasar antara online dan offline. Mungkin bayangannya kalau kita si peneliti harus sekarang mulai memahami bahwa tidak seluruhnya survei online itu menggunakan probability sampling. Dan itu juga tantangan tersendiri sebenarnya, sulit untuk mengumpulkan informasi nomor telepon untuk seluruh penduduk di suatu wilayah, kemudian kita sampling random, lakukan pemilihan sampel secara random, kemudian ditelepon satu-satu atau disebarkan link menggunakan email. Informasi itu yang tidak ada. Kemudian dari segi metode pengumpulan datanya itu, kalau offline kita menggunakan wawancara, bisa dengan wawancara, bisa juga self enumeration atau observasi. Namun untuk online, metode pengumpulan datanya adalah self enumeration karena si responden kita minta mengisikan langsung kuesionernya. Ini dengan masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang tadi sudah dipaparkan. Nah, untuk moda pengumpulan datanya itu kalau offline itu bisa dengan kertas, dengan KP, komputer, bantuan web, atau dengan KP, telepon. Itu bisa dengan itu. Sementara kalau online itu ya kita pilihannya menggunakan komputer atau menggunakan KP. Itu, seperti itu. Nah, untuk di tahap perencanaan juga perbedaan antara dua survei ini adalah dari segi penyebaran link surveinya. Untuk offline, karena petugas mendatangi responden satu-satu, ya berarti kita tidak ada moda penyebaran kuesioner itu melalui petugas sebenarnya. Tapi dengan online harus dipikirkan bagaimana cara menyebar link kuesionernya. Apakah dengan blast message, melalui WhatsApp, email, website, network jaringan WhatsApp group misalkan seperti itu, atau SMS dan telepon. Ini juga menjadi pertimbangan ketika melakukan survei online. Nah, untuk tahap selanjutnya sebenarnya secara umum sama. Cuma memang misalkan di tahap persiapan untuk survei online itu kita harus menentukan platform apa yang digunakan, menyiapkan infrastrukturnya dari segi servernya, laptop, tablet, atau mobile phone yang akan digunakan. Kemudian pada survei online, apabila pada survei offline kita membuat kuesioner paper base, di survei online maka kita membuat mobile kuesioner. Juga perlu membuat rule validasinya. Seperti itu. Nah, dari segi pelaksanaan lapangan untuk survei online memang ini membantu kita mampu memonitoring pelaksanaan lapangan real time, juga mengecek pemasukan dokumen atau kelengkapan isiannya. Nah, kalau dari segi pengolahan survei online itu data entry sudah dilakukan oleh responden misalkan. Atau petugas. Oh ya, ini maksudnya sebenarnya ada juga survei online yang mungkin
yang menggunakan petugas. Kemudian dari ya kelengkapan isian juga udah bisa langsung diperiksa pemeriksaannya apakah full response atau partial response. Maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab oleh responden. Sementara untuk tahap penyajian baik kedua survei tipe jenis survei ini sebenarnya tahap penyajian dan diseminasinya sama, yaitu mulai dari tabulasi, konsistensi ceknya, kemudian penyajian dan diseminasi data. Nah, selanjutnya kita akan melihat kuesioner dalam survei rumah tangga. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, dalam kuesioner rumah tangga ini umumnya ada kuesioner core, ada kuesioner modul. Core itu berarti pertanyaan umum tentang karakteristik dasar responden, misalnya karakteristik demografi atau kondisi sosial ekonomi. Sementara untuk modul itu pertanyaan spesifik untuk menjawab pertanyaan riset. Tadi sudah disampaikan untuk Susnas itu ada core, modul, pengeluaran pendapatan, modul MSBP atau modul PK. Yang tadi belum disebutkan adalah untuk SDKI. SDKI itu atau diabetes itu dia juga ada core modulnya. Modulnya itu ada modul pertanyaan terkait kesehatan wanita usia subur, pria usia subur, atau untuk modul untuk remaja. Sementara untuk IFLS, ini contohnya di IFLS UF5 itu mereka ada tambahan modul kognitif, health and retirement, modul kepribadian, gangguan tidur, dan lain-lain. Jadi itulah mengapa ya salah satunya. Jadi survei rumah tangga itu sangat kaya dengan berbagai informasi yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian. Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa ketika memahami survei rumah tangga, kita juga perlu memahami bagaimana kuesioner itu didesain agar membantu kita dalam melaksanakan survei dan juga melakukan analisa. Jadi sebenarnya data yang dihasilkan dari survei itu tergantung pada kualitas survei, yaitu dari segi desain kuesioner dan implementasinya di lapangan. Nah, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain kuesioner, mulai dari tujuan surveinya dan juga keterbatasan dalam survei. Tujuan survei berarti kuesioner harus berisi data yang dapat menjawab pertanyaan atau tujuan dari penelitian. Namun harus diingat bahwa tidak semua jenis pertanyaan cocok dengan setiap moda. Tadi modanya kita bisa pakai paper based, computer based, atau telepon. Nah, aspek lainnya adalah keterbatasan dalam survei, yaitu pasti ketika dalam pelaksanaan survei kita memiliki pendesain survei itu memiliki keterbatasan dari segi sumber daya pelaksana survei, waktu yang dimiliki responden, maka hanya variabel-variabel yang relevan yang dikumpulkan dalam survei. Nah, ini dalam mendesain kuesioner, kendala yang dihadapi pelaku survei menentukan kuesioner yang harus dibuat. Mulai dari anggaran, berapa banyak sampel dan lama waktu wawancara. Ini adalah trade-off antara anggaran yang dimiliki dengan informasi yang akan dikumpulkan. Kemudian juga dari segi kapasitas pelaksana survei, jumlah petugas lapangan, petugas entry data, maka perlu ditelaah tujuan survei sehingga menghasilkan kuesioner yang paling operasional di lapangan. Selain itu, kita juga harus melihat dari segi responden, dari kemauan dan kemampuan responden dalam menjawab survei. Responden burden ini, ketika responden merasa sangat terbebani menjawab kuesioner, maka akibatnya tingkat penolakan response rate-nya itu akan tinggi. Non-response rate-nya akan tinggi. Nah, akibatnya ya data yang kita kumpulkan tidak lengkap atau tidak akurat. Untuk survei online, banyak ditemukan kasus ketika responden merasa kuesioner terlalu panjang atau pertanyaannya dirasa tidak sesuai,
itu mereka akan berhenti di tengah jalan. Nah, ini kan sebenarnya sayang gitu. Informasi yang diperoleh hanya sebagian. Nah, harus diingat juga tadi tidak semua jenis pertanyaan cocok untuk setiap moda. Perlu dilakukan uji coba kuesioner tentang kemudahan pengisian terkait konsep definisi dan lama waktu pengisian. Berdasarkan dari pengalaman BPS melakukan survei online untuk dampak COVID itu sekitar 15 sampai 20 pertanyaan dengan waktu antara 7 sampai 10 menit untuk pengisian kuesioner online. Nah, secara umum ini ada ketentuan dalam menyusun kuesioner. Mulai dari wordingnya itu dibuat sesingkat, sederhana, dan spesifik mungkin. Kemudian tipe pertanyaannya kita bisa menanyakan pengalaman responden saat ini atau pertanyaan retrospektif seperti itu. Bisa juga menanyakan persepsi dan pengetahuan responden. Untuk tipe jawaban bisa ada tipe jawaban yang terbuka, tertutup, multiple atau single answer dengan skala atau dengan ranking. Nah, hal lainnya yang harus diperhatikan adalah urutan sequence dari pertanyaan sehingga secara alur dia mengalir gitu. Dan panjang kuesioner secara total ada berapa pertanyaan sampai berapa halaman seperti itu. Jangan sampai responden merasa terbebani. Nah, ini sedikit untuk lanjutan nanti di webinar berikutnya. Kita akan mencoba mendesain mobile questionnaire dengan survey solution. Dan saya akan menjelaskan salah satu fitur survey solution untuk membantu kita melakukan manajemen survei. Nah, ini sebenarnya pesan untuk webinar selanjutnya. Apabila teman-teman tertarik untuk mengikuti survei webinar selanjutnya, bisa karena kita akan menggunakan survey solutions, yaitu platform yang dibangun oleh World Bank untuk pengumpulan data dengan KPI atau KI. Silahkan membuat akun di Survey Solutions Questionnaire Designer di web ini designer.mysurvey.solutions. Siapkan email yang sudah dimiliki atau buat baru. Nah, kemudian klik link yang nanti diterima setelah melakukan registrasi, membuat password, kemudian teman-teman bisa masuk ke questionnaire designer ini untuk mencoba jadi ini sebenarnya untuk kemudahan aja jadi supaya webinar berikutnya menjadi lebih cepat. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menginstall Survey Solution Tester aplikasi di HP atau di tablet yang dimiliki. Dan ini yang berbasis Android seperti itu. Ini tampilannya untuk Survey Solution Tester. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Ana atas pemaparannya tentang pengenalan survei kepada kami dan peserta. Untuk aplikasi surveinya itu nggak Mbak? Misalnya gratis atau open resource atau bagaimana? Oh ya, untuk yang survei solution itu gratis. Oh ya ya, Survei siap. gratis ya. Cuma nanti sih di selanjutnya ya sebenarnya sekarang mereka membatasi pemberian servernya. Jadi dulu itu Oh, sebelumnya server mereka menyediakan, namun sekarang kabarnya mereka tidak menyediakan. Jadi apabila teman-teman ada server dari kampus nih atau mau menyewa server di tempat lain, itu sebenarnya bisa seperti itu. ya teman-teman yang tertarik untuk ikut webinar yang pertemuan yang minggu depan mungkin bisa langsung mengunduh ya aplikasinya atau membuat akun untuk survei solution. Baik, saya membuka kesempatan bagi teman-teman peserta untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Ana. Bisa di chat atau bisa langsung menggunakan mic bisa juga. Saya boleh nanya ya Mbak Ana ya. Baik, silakan Bu Eni silakan. Ya, mungkin kaitannya sama masa pandemi seperti sekarang ini. Saya itu kepikir misalkan melakukan survei secara online. Nah, tapi kan tadi memang apa yang disampaikan oleh Mbak Ana di webinar adalah banyak sekali
kelemahan-kelemahan mungkin dari responnya, kemudian dari pemahamannya dan sebagainya. Nah, eh, eh, dalam satu ini misalkan kebayang ada satu kelompok gitu ya. Kita ingin melihat seberapa besar respon rate yang ideal gitu, yang mungkin kita bisa menilai bahwa data ini cukup mewakili gitu. Jadi misalkan ada satu populasi katakan ada ini ya di Jogja itu kan ini ada Pak Rimawan itu menginisiasi Sonjo misalkan. Jadi ada kelompok sekelompok yang tergabung dalam satu WhatsApp group gitu. Nah, kemudian misalkan kita mau melakukan survei secara online. Seberapa besar dalam persentase respon rate kita anggap bahwa ini sudah mewakili populasi yang ada di Sonjo itu misalkan. Nah, yang pertama kan itu. Kemudian yang kedua adalah kita kan akan lebih baik kalau kemudian mengirimkan link gitu ya, yang kemudian mereka bisa membuka, mengisi sendiri dan mengirimkan kembali dengan metode yang kita sudah jelaskan di dalam link tersebut. Nah, kira-kira idealnya itu berapa pertanyaan ya kalau menurut pengalaman Mbak Ana, atau berapa menit estimasi dari kuesioner yang sebaiknya kita kirimkan ke responden yang rata-rata mereka itu mau untuk merespon dengan baik gitu. Mungkin itu dulu Mbak Ana. Oh iya, terima kasih Mbak Eni pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau kita untuk terkait response rate gitu ya, untuk survei berbasis sampling biasanya itu 20% non respons ya. Jadi 80% itu dibilang baik gitu ya. 70, 60 itu sebenarnya sudah cukup rendah. Nah, tapi pengalaman dari survei online itu kalau awalnya kita memang merencanakan probabilistik gitu ya, secara random dipilih, itu hanya sekitar 20% respons rate-nya dari seluruh sampel. Jadi memang biasanya dihitung sampelnya lebih banyak gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari segi sampling ini juga terlalu rendah 20% itu. Jadi bisa dianggap bias gitu karena hanya 20%. Sementara kan kita tidak tahu attrition rate itu, jadi sebenarnya mungkin mereka-mereka yang tidak menjawab sebenarnya memang bisa jadi memiliki karakteristik yang berbeda dengan mereka yang menjawab survei itu. Ya pengalaman sih akhirnya begitu, seperti kami berusaha ketika survei COVID itu di pelaku usaha awalnya dirancang dengan probabilistik gitu ya, kita mengikuti asas sampling yang sesuai, tapi ternyata di lapangannya itu sulit sekali kita memperoleh nomor teleponnya, menghubungi mereka, karena kan sudah pertama sampel dipilih secara acak dulu, tapi kemudian ketika kita nggak ada nomor teleponnya, gimana caranya akses ke mereka itu. Jadi ya pengalaman 20 respons rate buat yang apa tadi online survei itu cuma 20%. Nah, kalau kita sebenarnya dari awal di membentuk frame kerangka sampelnya sudah ada informasi nomor teleponnya, nah itu bisa dilakukan asas randomisasi yang sesuai seperti itu. Misalkan ya kalau kayak tadi perkumpulan misalkan pelaku usaha di suatu wilayah gitu ya. Berarti ya kalau kita mampu mengumpulkan informasi nomor telepon dari semua orang yang ada di ya, pelaku usaha di wilayah tersebut, kita pilih sampel secara acak, maka nanti akhirnya analisisnya kita bisa melakukan inferensi untuk populasi pelaku usaha di wilayah tersebut. Tapi ya kalau hanya sekarang WhatsApp group yang belum tentu mewakili seluruh populasi yang ada di situ, jadi sebenarnya ya tidak dibilang murni probabilistik seperti itu. Nah, terkait pertanyaan selanjutnya, berapa banyak sih jumlah pertanyaan atau waktu yang dibutuhkan untuk survei online ini? Itu ya dibuat sesederhana mungkin.
itu pertanyaannya itu sekitar 15 sampai 20 dari pengalaman kami kemarin, dan waktunya itu sebenarnya awalnya kita ketika uji coba itu 5 menit sampai 7 menit mereka selesai. Tapi ternyata ketika data survei masuk sebenarnya gitu ya, bukan uji coba, hasil benerannya itu ya sekitar 7 sampai 10 menit itu yang orang mampu bertahan. Dan sebenarnya dari data yang masuk juga banyak yang dengan tadi tipe yang tadi 20 pertanyaan waktu sekitar 10 menit, itu pun banyak kasus di mana mereka berhenti di tengah jalan gitu. Makanya jumlah sampelnya biasanya dibuat lebih banyak dari awal targetnya supaya yaitu untuk mengurangi yang kasus-kasus berhenti di tengah jalan. Gitu sih Mbak. Oke, baik. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Eni. Mungkin peserta yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Mbak Ana, saya kalau nggak ada yang bertanya, coba saya bertanya Mbak ya. Kemarin saya sempat baca Mbak tentang buku tentang market research. Mereka menggunakan estimasi menentukan jumlah sampel dengan cara power analysis gitu. Saya belum paham dan belum tahu, di internet juga nggak begitu banyak literatur. Mungkin Mbak Ana bisa menjelaskan atau mungkin tahu istilah tentang power analysis. Oh, belum. Saya juga belum tahu nih. Power analysis. Oh Maaf, ya, saya belum tahu. oh ya mungkin begini sih Mak, bukunya sih soalnya tentang beda ya, mungkin tentang market research dan ini mungkin Hmm. tentang survei, mungkin ada perbedaan juga di sana. Gini juga Mbak, untuk seandainya apabila dalam kendala teknis kita dalam melakukan pencarian data, misalkan pengumpulan data, sejauh ini yang Mbak Ana mengalami kesulitan tuh ada di proses mana Mbak? Maksudnya pengalaman Mbak Ana dalam melakukan pengumpulan data dalam bentuk survei, itu ada kesulitan teknis di bagian mana kalau boleh bercerita pengalamannya? Iya, terima kasih. Pengumpulan data ini sebenarnya jadi di era sekarang ya, ini adalah gimana kita bisa meyakinkan responden untuk menjawab survei kita gitu. Apalagi di wilayah-wilayah urban, ketika orang sibuk, kemudian atau juga orang semakin apa ya aware dengan confidentiality-nya dia gitu ya, takut ada penyalahgunaan segala macam itu, bagaimana respons seseorang, respon responden. Dan memang dari trennya sih sebenarnya dari survei-survei itu, uh, kalau survei panel itu jelas itu banyak menurun, akhirnya orang pada bosan atau karena alasan lain, attrition-nya cukup tinggi. Nah, sementara tapi kalau di wilayah pedesaan mungkin ketika ada petugasnya ya, itu kita masih bisa memberikan penjelasan, melakukan pendekatan-pendekatan sehingga responden mau terlibat dalam survei kita. Itu. Yang kedua adalah sekarang dari segi confidentiality. Kalau dari kami kantor statistik kan berusaha, memang kita segi undang-undang itu data itu dirahasiakan ya. Jadi ya jadi sebenarnya responden tidak perlu khawatir gitu. Itu data dijamin kerahasiaannya. Namun, ini kalau yang kita berbicara lagi ke survei online, akhirnya itu sekarang lebih ke kalau lebih ke akses internetnya gitu ya. Ketika kita melakukan survei online, apakah survei itu mampu menjangkau wilayah-wilayah di mana tidak ada akses internet, yang kalau kita tujuannya ingin merepresentasikan populasi yang sebenarnya, ya itu survei online itu bisa jadi terbatas karena hanya mencakup yaitu wilayah-wilayah yang dengan jaringan internet lebih baik. Gitu, Mas. Artinya masalah konfidensialnya, apakah di awal tuh disebutkan dari bahwa data respondennya itu tidak akan, data pribadinya yang bersifat pribadi itu tidak akan disebarluaskan gitu, dan masalah coverage rate dari melakukan survei secara online. Mungkin dari teman-teman yang lain, peserta-peserta webinar, ada yang ingin ditanyakan lagi?
Mbak, mungkin lagi. Ya, Nah, Mbak. ini kan kalau survei online itu ada kemungkinan measurement error yang cukup tinggi ya. Kenapa? Karena mungkin pengukuran yang mau kita lakukan kadang tidak sesuai dengan harapan yang kita maksudkan gitu ya. Gimana caranya ini biar apakah kita biar measurement error itu bisa kita minimalkan? Apakah kita perlu pilot dulu ataukah kemudian seperti apa gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misal nih pada saat survei pertama kita kan mungkin ada target 1 bulan, ternyata yang masuk itu cuman 20-an atau 25%, padahal kita butuh lebih dari itu. Kemudian kita ngambil dari populasi yang lain gitu. Itu bisa digabung nggak ya? Jadi data yang kita kumpulkan, misalkan sama-sama UMKM. Kemudian ini ada di kelompok yang satu, yang satunya lagi beda kelompok gitu. Kemudian kita gabungkan, bisa nggak kita lakukan itu sebagai satu dataset survei online, misalkan ingin melihat dampak dari pandemik bagi pelaku usaha misal. Iya, terima kasih. Untuk measurement error, memang literatur itu menyebutkan bahwa sangat mudah untuk membuat pertanyaan yang salah gitu. Jadi sebenarnya dari segi wordingnya itu yang akhirnya ketika tidak ada panduan dari petugas, bantuan petugas dan responden mengisi sendiri bisa jadi terjadi kesalahan gitu. Nah, makanya itu memang benar tadi. Pertama memang butuh dilakukan piloting untuk uji coba kuesionernya itu sendiri. Kedua juga itu tadi ketika pembentukan kuesionernya itu pertanyaannya dibuat sesederhana mungkin, spesifik dan mungkin ini acuan ketika kita membuat kuesioner bisa merujuk ke kuesioner-kuesioner standar yang sudah digunakan oleh NSO misalkan seperti itu atau dari survei-survei yang memang sudah rutin dilakukan. Jadi seperti sudah standardized gitu pertanyaannya. Tapi itu umumnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang pertanyaan karakteristik dasar gitu ya. Nah, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang spesifik untuk studi kita ketika tidak ada studi lain yang sudah melakukan, akhirnya yaitu ya dengan piloting untuk mengecek dan kita nanti hasilnya itu bisa di cross check dengan data lainnya apakah sesuai dengan kira-kira dari segi kualitasnya itu seperti apa. Kemudian dari ini ketika ada penggabungan-penggabungan, memang sebenarnya ketika survei itu acuan apa ya? Kalau sampling itu sebenarnya kita dilakukan sampelnya penarikan sampelnya 1 kali istilahnya gitu loh sekalian. Nggak bisa sekarang ambil dulu nih di wilayah A, kemudian karena respon rate-nya kurang ambil lagi nih wilayah B. Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya harusnya satu satuan di semua wilayah diambil, mungkin kemudian pelaksanaan waktunya aja dipanjangin. Tapi ketika ada kendala tadi kayak waktu itu, kalau menurut saya ketika pertanyaan merujuk pada referensi waktu yang sama, kan ketika pertanyaan itu kita menanyakan apakah Anda bekerja saat ini atau seminggu yang lalu atau 2 minggu sebulan yang lalu. Nah, ketika referensi waktu ini antar kuesioner itu konsisten gitu ya, itu sebenarnya masih bisa digunakan, tapi tetap harus berhati-hati. Pastikan bahwa data yang dikumpulkan pada saat waktunya itu memang merujuk ke hal yang sama. Tapi misalkan kalau dampak COVID seminggu yang lalu di eh, pelaksanaan di tempat A yang adalah sebenarnya 1 bulan lebih awal dengan seminggu yang lalu di tempat B yang dilaksanakan sebulan kemudian, ya itu kan sebenarnya jadi beda ya. Nah ini memastikan bahwa time reference-nya itu merujuk ke hal yang sama, itu sebenarnya masih bisa digunakan seperti itu. Tapi kemudian ketika menggabungkan ya harus berhati-hati untuk uh, mem, uh, membuat conclusion-nya itu akhirnya nanti merujuk ke populasi yang mana gitu ya. Karena kan harus dipikirkan kembali nih ketika menggabungkan wilayah A, wilayah B, jadi sebenarnya itu menggambarkan populasi yang mana seperti itu. Begitu sih Mbak. Ya, baik Mbak Ana. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Eni. Teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Mbak Ana, boleh bertanya? Iya, Mbak Ana, silakan. saya ingin menanyakan tentang ini. Saya Evi ingin menanyakan tentang apa namanya survei longitudinal. Nah, BPS ini punya rencana nggak untuk ke depan misalnya melakukan survei yang sifatnya longitudinal, misalnya berbasis dari Susenas ataupun survei-survei yang lain. Karena saat ini untuk Susenas itu kan bentuknya adalah block sampling ya Mbak Ana ya. Ya, Iya, itu saja. Terima kasih. iya, terima kasih Mbak. Untuk saat ini, jadi setelah sensus 2020 sebenarnya nanti itu menjadi acuan untuk survei 10 tahun berikutnya gitu ya, karena sampai menunggu sensus berikutnya. Nah, itu sebenarnya tergantung dari frame yang dihasilkan berdasarkan sensus penduduk. Untuk sekarang sih dari segi metodologi kita masih masih dalam tahap itu karena sensus penduduknya masih dalam proses pengolahan ya kita masih menunggu juga gitu dan melihat nanti kualitasnya seperti apa. Sejauh ini sih belum ada rencana untuk ke panel lagi ya longitudinal. Tapi berdasarkan pengalaman ya itu susunan-susunan sebelumnya atau sakernas yang pernah dengan longitudinal blok sensusnya gitu ya, blok sensus, blok sensus itu enumeration area wilayah wilayah pencacahan yang bisa jadi sama dengan RT atau RW atau lainnya gitu, merupakan bagian dari RT RW. Nah, itu tapi sejauh ini sih itu memang kami yaitu salah satunya response rate-nya itu ketika longitudinal itu semakin menurun. Jadi itu kan sebenarnya juga bahan evaluasi. Kemudian juga dari segi analisanya itu ya nah nggak tahu nih apakah dianggap dianggap cukup baik apa enggak gitu ya. Ketika nanti akhirnya indikator yang dihasilkan ternyata dari segi kualitas tidak baik ya makanya kita kurang baik akhirnya kita memikirkan yaitu gimana caranya supaya data yang dihasilkan berkualitas ya kita beralih tidak lagi ke longitudinal seperti itu. Gitu Mbak. Terima kasih Mbak Ana. Baik, terima kasih Bu Evi. Ke teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ini di chat ada komentar nggak sih komentar gini inilah Bunda sarjana ekonomi tapi nggak pernah pakai FLS DLL dan lain-lain ya itu ya nggak apa ya nanti kan juga ya itu makanya sekarang ada webinar ini berusaha mengenalkan jadi sebenarnya Indonesia itu kita punya kaya sekali dengan data gitu ya cuma memang kalau peneliti ya selalu ada pro dan kon gitu ya ketika data itu berbayar atau juga dengan ada alternatif dengan EFLS yang data non berbayar tinggal kembali lagi ke resource dari peneliti itu akhirnya bisa menggunakan yang mana gitu. Mungkin lagi ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan kepada peserta seminar. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akan mencoba menyimpulkan dari kegiatan seminar kita pada pagi hari ini. Sebenarnya yang paling penting dari melakukan survei itulah mengetahui research question-nya. Karena dari research question itu kita bisa menentukan populasinya bagaimana, populasinya itu berapa, lalu kita bisa menentukan kerangka sampelnya. Nah ini kerangka sampelnya yang paling penting ya, karena kan kita bisa melakukan randomisasi dari sana, randomisasi sampelnya dari sana. Setelah itu kita menentukan bagaimana metodologinya, pembuatan kuesioner juga harus diperhatikan, dibuat dengan sesederhana mungkin, dengan durasi yang tidak terlalu lama dan juga pertanyaan yang tidak terlalu banyak. Nah dengan demikian bisa didapatkan respons rate yang tinggi dan juga kita bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu untuk webinar seminar bersemi
untuk survei rumah tangga yang sesi pertama. Saya pribadi saya mengucapkan permohonan maaf, meminta maaf kepada peserta apabila ada saya mengucapkan kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa di webinar yang minggu depan. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan dan ingat untuk mendownload software yang sudah ditentukan hari ini untuk besok bagi teman-teman tertarik untuk ikut. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya.